Aku punyamu di sana. Aku yang ambil duluan. Punyamu di sana. Nih Joanna, kamu main duluan aja. Gak usah Sheba, kamu aja yang main duluan. Gini loh Joanna, I'm sorry to Elisheba. Kan kita sister kan? Ya, you are my forever best friend. Kita harus saling menyayangi dan memaafkan Joanna. Boneka ini gak ada penting, kamu yang penting. Kita harus kasih contoh teman-teman yang di rumah biar mereka bisa melakukan yang baik, terus sayang, maafkan, dan menghargai saudara. Iya betul. Ayo kita saksikan Mesbah Cilik episode yang baru. Bye. Banyak orang yang kejam terhadap Yusuf. Saudara-saudaranya telah menjualnya sebagai budak, Potifar telah mengirimnya ke penjara, tapi Tuhan memberkatinya. Nyatanya, Firaun menugaskannya untuk memimpin seluruh bangsa Mesir, seperti yang diprediksi Yusuf. Menurut apa yang Tuhan katakan padanya, Mesir memiliki banyak makanan selama 7 tahun. Setiap tahun, Yusuf dengan hati-hati menyimpan biji-bijian ekstra itu. Dia tahu bahwa kelaparan yang mengerikan akan datang. Ketika tahun-tahun kering datang, Yusuf punya banyak biji-bijian untuk dijual kepada orang-orang yang kelaparan. Suatu hari, 10 orang datang dari negeri asing untuk membeli makanan. Mereka membungkuk di hadapan Yusuf, dan mereka berdiri. Dia mengenali 10 kakak laki-lakinya. Dia belum pernah melihat mereka sejak mereka menjualnya sebagai budak bertahun-tahun sebelumnya. Yusuf ingin memastikan mereka berbeda sekarang. Jadi dia memutuskan untuk menguji mereka. "Kalian mata-mata," katanya. "Kamu datang untuk melihat seberapa kuat kita." "Oh, tidak Tuan, kami tidak seperti itu," saudara-saudaranya menjawab. "Kami datang untuk membeli makanan untuk keluarga kami. Kita semua adalah anak dari satu laki-laki. Kami ada 12 orang. Yang satu masih di rumah dan satu yang sudah meninggal." Tapi Yusuf tidak mati. "Bawa saudara-saudaramu yang lain kepadaku, atau aku akan tahu kamu adalah mata-mata," perintah Yusuf. "Kamu, Simeon, akan tinggal di sini di penjara selama kamu pergi." Saudara-saudara yang khawatir memulai perjalanan pulang mereka. Dalam perjalanan kembali, salah satu dari mereka membuka karungnya dan menemukan uang. "Apa ini?" Dia memanggil yang lain. "Uang yang saya bayarkan untuk biji-bijian ada di dalam karung saya. Apa yang akan dilakukan gubernur sekarang?" Ketika saudara-saudaranya sampai di rumah, mereka memberitahu ayah mereka apa yang telah terjadi. "Kita harus membawa Benyamin kembali bersama kita," pinta mereka. "Itulah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kami bukan mata-mata, dan kita perlu mendapatkan kembali Simeon dari Mesir." "Tidak, jangan harap," jawab ayah mereka. "Aku telah kehilangan Yusuf. Aku tidak bisa lagi kehilangan putra lagi." Beberapa bulan kemudian, saudara-saudaranya pergi ke ayah mereka lagi. "Anak-anak kita akan kelaparan," pinta mereka. "Kita tidak punya makanan lagi. Kita harus kembali ke Mesir." Ayah mereka tidak ingin membiarkan Benyamin pergi. Tetapi dia tahu mereka membutuhkan makanan dan mereka membutuhkannya segera.
Dia akhirnya setuju dan saudara-saudaranya kembali ke Mesir. Saat Yusuf melihat adik laki-lakinya, Benyamin, dia bergegas ke kamar pribadinya untuk menangis. Tapi Yusuf punya satu ujian lagi untuk saudara-saudaranya. Apakah mereka masih cemburu? Apakah mereka akan bersemangat untuk menyingkirkan Benyamin? Isi karung mereka, katanya kepada pelayannya, dan menaruh piala perakku ke dalam karung Benyamin. Tak lama kemudian, saudara-saudara sudah siap untuk pulang. Pelayan Yusuf melakukan apa yang dikatakan Yusuf, dan saudara-saudaranya mulai berjalan. Beberapa mil dari istana, pelayan Yusuf menghentikan mereka. Dia menggeledah karung-karung mereka dan menemukan cangkir Yusuf. Benyamin harus kembali bersamaku ke gubernur, katanya. Saudara-saudaranya khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan dilakukan gubernur? Kita tidak bisa meninggalkan Benyamin di sini. Apa yang akan kita katakan kepada ayah kita? Adikmu Benyamin harus tinggal di sini, kata Yusuf. Dia akan menjadi budakku. Kakak Yusuf, Yehuda, memohon agar Benyamin dibebaskan. Aku tidak bisa kembali ke ayahku tanpa Benyamin, katanya. Tolong biarkan aku tinggal di tempatnya. Yusuf tidak bisa bersembunyi lagi. Dia menangis dan memberitahu saudara-saudaranya siapa dia sebenarnya. Dia memberitahu mereka tentang rumah Potifar dan tahun-tahun di penjara. Dia menggambarkan mimpi Firaun dan bagaimana dia menjadi orang terkuat kedua di Mesir. Kaulah yang mengirimku ke sini, katanya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Itu adalah Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan benar-benar ingin bersama kita juga. Yang harus kamu lakukan adalah meminta kepadanya.